Namaku Arif. Aku bukan orang bodoh, setidaknya itu yang selalu kupikirkan. Tapi ternyata, bahkan orang yang paling berhati-hati pun bisa terjebak kalau pintu yang dibuka terlihat terlalu sempurna. Semuanya bermula dari iklan lowongan kerja yang muncul di Facebook. Admin online, penempatan Kamboja, gaji $1.200 per bulan, tiket ditanggung. Kedengarannya seperti mimpi. Aku sedang menganggur, dan gaji itu setara hampir 2 tahun UMR di kampungku. Istriku tengah hamil 5 bulan, dan tabunganku sudah kritis. Nomor WhatsApp itu menjawab cepat. Nada bicara mereka profesional, sopan, dan meyakinkan. Mereka bahkan mengirimkan tiket pesawat dan mengatakan bahwa aku akan dijemput setibanya di Phnom Penh. Tidak ada biaya di muka. Kamu cuma perlu kerja dengan semangat dan target ringan, katanya. Aku sampai di bandara malam hari. Penjemputku bukan siapa-siapa, hanya seorang pemuda bertopi yang membawa kertas bertuliskan namaku. Kami naik mobil selama hampir 3 jam menuju kota yang katanya dekat laut, Sihanoukville, katanya. Tapi saat aku keluar dari mobil, aku melihat gedung besar menjulang. Tak ada nama perusahaan, tak ada tanda kehidupan, kecuali para pria bersenjata yang berjaga di pintu gerbang. Disitulah mimpi berubah jadi horor. Lorong-lorong di dalam gedung itu dingin dan sunyi. Lampu neon berkelap-kelip, beberapa bahkan padam. Aku dibawa ke sebuah ruangan kosong dengan kasur tipis dan kamera CCTV di setiap sudut. Di hari pertama, mereka mengambil pasporku. Ini hanya untuk keamanan, kata seorang pria berseragam hitam. Hari berikutnya, aku diperintahkan untuk membuat akun media sosial palsu, menggunakan foto-foto perempuan cantik. Tugas kami adalah mendekati pria-pria kesepian di luar negeri dan membujuk mereka untuk berinvestasi di aplikasi bodong. Jika korban menyetor uang, aku diberi poin. Jika tidak, aku diberi peringatan. 3 kali peringatan. Hukumannya menyusul. Aku pernah melihat salah satu karyawan yang gagal memenuhi target. Namanya Fahmi. Ia diseret keluar dari ruangan dan tidak pernah kembali. Malamnya, suara jeritannya terdengar dari lantai atas. Ada desas-desus kalau dia disetrum dan dicambuk. Tapi ada juga yang bilang, ginjalnya diambil. Aku mulai dihantui mimpi buruk. Di mimpiku, Fahmi duduk di pojok kamarku, tubuhnya pucat, matanya kosong, dan darah menetes dari bawah perutnya. Kau berikutnya, Arif, katanya, sebelum menghilang. Aku bangun dengan peluh dingin, tapi mimpi itu terus datang, dan perlahan aku tak tahu mana mimpi, mana kenyataan. Aku harus keluar dari sini. Harus, tapi bagaimana? Hari keempat atau kelima, aku mulai kehilangan hitungan. Di tempat ini, tidak ada siang dan malam yang benar-benar berbeda. Semua dikurung dalam gedung yang sama. Cahaya lampu neon yang tak pernah padam, dan jadwal kerja yang diatur seolah kami bukan manusia. Aku sekamar dengan 2 orang Indonesia lain, Reza dan Dito. Reza sudah di sana selama 2 bulan, dan sudah 3 kali dipindahkan karena tidak capai target. Ia menunjukkan bekas luka di punggungnya yang seperti habis disetrum. Dito lebih pendiam, dia baru 2 minggu, tapi wajahnya seperti mayat hidup. Bola matanya cekung dan berair, dan setiap malam dia mengigau, menyebut-nyebut nama ibunya. Ada jalan keluar enggak? Tanyaku pelan. Reza menatapku lama. Pulang cuma 2 cara, Rif. Bayar penalti, atau jadi mayat. Dia tidak bercanda. Semua yang kerja di sini diancam penalti sebesar 10.000 hingga $20,000 jika ingin keluar sebelum kontrak tak tertulis selesai. Padahal kami tak pernah menandatangani kontrak apapun. Suatu malam, alarm darurat berbunyi keras. Semua orang dikumpulkan di aula lantai 3. Kami berdiri berderet, sementara seorang pria Filipina diseret ke tengah ruangan. Tubuhnya dipenuhi luka dan lebam. Ini yang terjadi kalau kau curang, teriak seorang supervisor berlogat Cina. Pria itu didorong ke lantai dan diinjak dadanya. Lalu 2 orang bertopeng datang, membawanya ke ruang bawah tanah. Orang-orang menyebut tempat itu ruang dingin. Setelah itu, tak ada yang berani bicara soal kabur lagi. Tapi aku mulai mencurigai sesuatu. Setiap kali seseorang hilang, mereka tidak pernah benar-benar dilaporkan ke polisi. Dan gedung ini terlalu senyap untuk tempat yang katanya berisi ratusan pekerja. Lalu malam itu, aku melihat sesuatu. Sekitar jam 3 dini hari, aku terbangun karena suara ganjil, seperti geraman.
Atau isakan, aku mengintip dari celah jendela kamar yang menghadap ke lorong. 2 petugas mendorong ranjang besi, di atasnya tubuh seseorang diselimuti plastik bening. Tapi yang membuatku membeku adalah warna merah kehitaman yang mengalir dari kantung plastik itu. Darah, banyak. Ranjang itu didorong ke lift menuju lantai bawah. Keesokan paginya, seorang Vietnam yang sebelumnya duduk di meja belakangku tidak muncul lagi. Meja itu kosong. Namanya sudah dihapus dari sistem kerja. Tidak ada pertanyaan, tidak ada penjelasan. Seperti dia tidak pernah ada. Di kamar mandi umum lantai 2, aku menemukan hal yang lebih menyeramkan. Ada pintu kecil di balik deretan loker. Ketika aku dorong, ternyata bisa terbuka. Di dalamnya lorong sempit, gelap, dan bau karat. Aku mengikuti lorong itu, pelan, sambil menahan napas. Langkahku menggema. Suasana seperti di film horor, tapi ini nyata. Lorong itu membawa ke ruang pendingin, semacam gudang, dan di sanalah aku melihatnya. Tubuh manusia, tanpa organ, dijahit kasar, ditumpuk seperti barang rongsokan. Aku menahan jeritan, menarik tubuhku cepat-cepat keluar dan kembali ke kamar mandi, muntah sampai isi perutku habis. Jantungku berdetak cepat seperti akan meledak. Mereka benar-benar menjual organ, bukan cuma penipuan judi online. Tempat ini adalah neraka, tempat pencucian otak, perdagangan manusia, dan ladang pencurian organ. Dan aku ada di dalamnya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Tidak ada yang bisa membuatku tenang. Dalam keheningan yang menusuk, aku mulai merancang rencana kabur. Tapi untuk kabur dari tempat seperti ini, aku butuh keajaiban. Aku tidak makan sepanjang hari. Gambar tubuh-tubuh yang dibuang seperti bangkai ternak itu terus terbayang. Setiap suara langkah di luar kamar membuatku tegang, dan tiap derit pintu membuatku berkeringat dingin. Aku sadar, jika mereka tahu aku melihat hal itu, aku akan jadi korban berikutnya. Tapi aku tak bisa diam saja. Aku harus mencari jalan keluar. Hari itu, aku pura-pura sakit. Pagi hari saat jam kerja, aku berlagak lemas dan muntah di depan kamera. Salah satu penjaga datang, lalu seorang wanita dari tim medis lokal menghampiri dengan 2 petugas lain. "Apa yang kau rasakan?" tanyanya dengan aksen kaku. "Pusing, mual, mungkin masuk angin," jawabku. Tapi saat dia membuka tas medisnya dan mengeluarkan suntikan, aku sadar, ini bukan pertolongan, ini pembiusan. "Aku cuma butuh istirahat," kataku buru-buru. Tapi dia mendekat. Itu jebakan pertamaku. Untungnya, Reza tiba-tiba datang dan berpura-pura panik. "Maaf, dia cuma kecapekan semalam kerja lembur. Dia sering begini di Indonesia. Kasih dia teh manis saja." Wanita itu menghela napas, lalu pergi. Tapi sorot matanya tajam. Sejak itu, aku tahu, aku diawasi. Reza memarahiku malam itu. Tapi kemudian dia berbisik pelan, "Kalau kamu beneran mau keluar, aku tahu satu orang yang mungkin bisa bantu. Tapi itu artinya kamu siap kehilangan segalanya. Namanya Tuan Song. Dia mantan sopir yang kini jadi semacam broker jalan belakang." Reza mempertemukanku diam-diam di area gudang pengiriman di lantai bawah. Tuan Song pendek, gemuk, dan selalu mengunyah sirih. "Aku bisa bantu kamu keluar," katanya sambil mengamati sekeliling. "Tapi harganya $7,000. Dikirim ke rekening anakku di Laos, cash atau transfer. Mana mungkin aku punya uang segitu." Dia menyeringai. "Kamu bisa barter. Dengan apa? Dengan nyawa orang lain. Kau tunjukkan satu temanmu yang bisa menggantikan posisimu. Asal dia produktif, kau bebas." Aku tak menjawab. Tapi malam itu aku kembali ke kamar dengan perasaan lebih buruk dari sebelumnya. Tempat ini bukan cuma perangkap, ini arena jual beli manusia. Dan setiap pilihan artinya mengorbankan orang lain. Dito mulai batuk darah 2 hari kemudian. Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi dia makin lemah. Tak bisa kerja, tak bisa bangun. Dan yang lebih mengerikan, tak ada yang peduli. Supervisor hanya mengganti tempat duduknya dengan pekerja baru dari Myanmar. Dito dibawa ke ruang belakang. Itu terakhir kalinya aku melihatnya. Aku ingin menolong, tapi aku bahkan tak bisa menolong diriku sendiri. Malam itu aku duduk di pojok kamar. Gelap, sunyi. Aku menggenggam sendal kamar, satu-satunya benda bebas yang aku punya. Tapi itu tak bisa jadi alat kabur. Aku menulis di balik dus rokok, pakai ujung klip kertas. "Jika kamu temukan ini, dan kamu WNI,
Ini semua penipuan. Ini penjara. Ini penyembelihan. Lalu aku sembunyikan tulisan itu di balik tembok ranjang, di antara lubang ventilasi kecil. Aku tahu, mungkin tidak ada yang pernah menemukannya, tapi menulis itu membuatku merasa masih hidup. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil ke ruang atas. Di sana, salah satu bos kecil dari divisi berkata, "Kamu ada potensi, mau dipindah ke level 2. Gaji naik, ruangan lebih baik, tapi jangan macam-macam." Aku mengangguk. Mereka pikir aku nurut, tapi sebenarnya, aku hanya butuh akses ke ruangan dengan koneksi internet terbuka. Level 2 berarti akses ke email eksternal, supaya bisa cari klien luar. Dan disitulah aku mulai merancang langkah paling berisiko dalam hidupku, menghubungi dunia luar tanpa ketahuan. Kalau gagal, aku mati. Kalau berhasil, aku masih belum tahu apakah akan selamat. Pindah ke level 2 ternyata bukan promosi. Ini cuma kandang emas. Ruangan lebih bersih, iya. Makanan sedikit lebih layak, benar. Tapi pengawasan justru 3 kali lipat lebih ketat. Ada kamera di tiap sudut meja. Setiap pekerja punya akun login masing-masing, dan semua aktivitas dikontrol sistem, dari jumlah klik, waktu rehat, bahkan tangkapan layar acak tiap 5 menit. Tapi justru disinilah peluangku muncul. Level 2 memungkinkan kami berkomunikasi dengan target, calon korban penipuan, dari luar negeri. Biasanya lewat email atau WhatsApp bisnis. Aku mulai menyusun rencana pelan-pelan. Hari ketiga, aku menemukan celah. Sistem pemantauan hanya membaca pesan-pesan yang mengandung kata kunci, help, police, location, scam, dan beberapa lainnya. Aku uji coba dengan menulis. Our service is safe and legal. Try to type save our souls in subject if you want faster response. Layanan kami aman dan resmi. Tulis save our souls di subjek email kalau Anda ingin respon lebih cepat. Sistem tidak mendeteksi kata itu. Save our souls atau kode internasional untuk SOS, tanda minta tolong. Setelah itu, aku kirim pesan itu ke 37 kontak berbeda. Kebanyakan tidak merespons. Tapi satu email dari IP Taiwan membalas 2 jam kemudian. Are you okay? Where are you? Apakah kamu baik-baik saja? Di mana kamu? Tanganku gemetar. Aku ketik pelan-pelan, memakai istilah yang tampak seperti promosi dalam bahasa Inggris, yang artinya, kami ada di Menara Golden Pyramid, lantai 7-12. Ada lebih dari 200 agen. Beberapa masih di bawah umur. Silahkan kunjungi kantor kami. Bagikan informasi ini dengan teman-teman Anda. Lalu aku kirim. Setelah itu, aku hapus semua log aktivitas, berpura-pura error sistem, lalu matikan komputer pakai kombinasi reset yang diajarkan Reza. 2 hari kemudian, suasana kantor berubah. Tiba-tiba semua akses email ditutup. Grup kerja dikunci. Supervisor lebih banyak mondar-mandir. Salah satu staf Filipina ditarik dari kursinya, dipukul di depan umum karena bocorkan informasi keluar. Aku menunduk, tak berani lihat, tapi dalam hati aku sadar, mereka tahu. Malamnya, Reza masuk kamar dengan napas terengah. Arif, gawat, kamu yang kirim email ya? Aku menatapnya. Diam, perlahan mengangguk. Dia mencengkeram rambutnya. Ada yang lihat email itu. Kamu dibuntuti sama si Andre. Andre adalah pekerja asal Indonesia yang katanya dulu ditolong keluar oleh bos. Sejak itu, dia jadi pengawas tidak resmi. Pengkhianat. Ada cara lain nggak? Tanyaku. Aku udah kirim lokasi. Tapi kalau mereka tahu aku yang kirim email itu, aku bisa mati. Reza menatapku, lalu berkata, pelan, kalau kamu mau selamat, kamu harus keluar dari sistem. Ngilang, masuk gudang logistik, menyamar, tunggu sinyal dari luar. Dini hari, kami eksekusi rencana. Aku pakai jaket buruh logistik yang dicuri Reza beberapa hari lalu. Topi, masker, dan dus plastik di tangan. Kami menyusup lewat tangga darurat. Hati-hati agar tak tertangkap kamera. Satu kesalahan, tamat. Gudang logistik itu bau, gelap, penuh debu, tapi lebih aman. Di sudut, ada lorong kecil menuju ruang pengiriman barang keluar. Reza bilang, tempat itu dulu dipakai sopir lama buat selundupkan rokok ilegal. Sekarang nyaris tak terpakai. Disitulah aku bersembunyi. 2 hari, tanpa mandi, tanpa cahaya. Hanya suara forklift dan alarm mesin di kejauhan. Dan malam ketiga, suara itu datang. Sirine.
dentuman, teriakan. Aku merayap ke celah pintu. Ada polisi berseragam Kamboja, beberapa berpakaian sipil. Mereka masuk lewat gerbang belakang. Tapi, tidak semua petugas menyerbu. Sebagian justru menerima amplop dari pihak perusahaan. Aku menyadari sesuatu, tak semua polisi di sini bersih. Tapi itu artinya satu hal, peluang lolos tipis masih ada. Aku tarik napas panjang. Dalam waktu beberapa menit, aku harus ambil keputusan terbesar dalam hidupku. Lari atau mati di negeri orang. Aku tak tahu siapa yang melapor. Bisa email yang kukirim, bisa satu dari puluhan korban yang sempat lolos. Tapi malam itu, saat sirine menggema dan suara tembakan peringatan terdengar di kejauhan, aku sadar, ini satu-satunya kesempatan. Reza muncul dari lorong belakang gudang. Napasnya terputus-putus. Mereka masuk dari dua sisi. Ada yang dari polisi beneran, tapi ada juga yang pura-pura razia. Kita harus cabut sekarang. Aku ikut dia, menyusuri lorong sempit di belakang tumpukan kontainer. Di luar, suara sepatu berlari, orang berteriak dalam bahasa yang tak kupahami, dan sesekali, bunyi sesuatu dipukul. Jalan lewat lift barang, bisik Reza. Tapi cuma bisa dibuka pakai ID magnetik. Dia menarik satu kartu dari dalam kaos kaki, milik staf gudang yang pingsan kemarin. Kami sampai di lift. Reza tempelkan kartu. Lampu berkedip merah. Sekali, dua kali, klik, terbuka. Kami masuk. Lift turun lambat, sangat lambat, lalu berhenti mendadak di lantai 3. Kami terdiam, menahan napas. Pintu terbuka. Seorang pria berdiri di sana. Topi hitam, jaket kulit, wajah Indonesia. Andre. Oh, kabur kalian. Senyumnya mengejek. Udah aku bilang, sistem ini bukan buat kalian. Dia masuk, berdiri di antara kami, jarak 1 meter. Kamu tahu nggak, Rif? Katanya padaku, dulu aku juga korban, sama kayak kamu. Tapi sekarang hidupku enak, gaji tetap, bebas. Dan yang paling penting, aku hidup. Kamu juga bisa, asal nurut. Tanganku mengepal. Aku gak mau jadi anjing mereka, jawabku pelan. Andre tersenyum. Sayang sekali, tidak ada jalan lain. Dia gerakkan tangannya ke saku jaket, tapi Reza lebih cepat. Dentuman senjata kejut, bukan peluru, tapi cukup untuk bikin Andre terjatuh, gemetar. Reza ambil senjata dari saku jaket Andre dan melemparkannya ke pojok lift. Kita nggak punya waktu, ayo cepat. Lift sampai di basement. Pintu terbuka. Di luar, suasana seperti neraka. Beberapa korban yang berusaha kabur diseret kembali oleh penjaga. Polisi berseragam campur, ada yang jelas dari kepolisian Kamboja, tapi sebagian lagi tak pakai identitas. Ada yang malah bantu sindikat mengangkut komputer. Mana aparat beneran? Teriakku. Reza menunjuk truk putih di pojok area. Itu, ada 2 petugas migrasi, tapi mereka cuma ambil korban yang sempat terdata. Sisanya dibiarkan saja. Kami berlari. Seseorang mengejar. 2 penjaga bertubuh besar. Reza mendorongku ke arah truk. Kamu duluan. Kasih tahu namaku kalau mereka nanya. Aku tahan mereka dulu. Loh, kamu gak ikut? Cepetan, Rif. Sekarang. Aku lari sekuat tenaga, menyelinap di antara peti dan kabel berserakan. Sampai akhirnya, aku terlempar ke pelukan seorang pria berseragam hitam dengan logo kecil, Interpol, Indonesia. Dia bertanya cepat. Aku mengangguk, tak bisa bicara. Nama, Arif. Ada satu lagi teman saya di belakang. Namanya Reza. Dia segera menyuruhku masuk ke dalam sebuah truk di tengah kekacauan itu. Aku tak tahu bagaimana, tapi aku berhasil masuk truk. Di dalamnya ada 8 orang lain. Sebagian lemah, menangis, luka. Di luar, kekacauan masih terjadi. Aku tak lihat Reza lagi. Truk melaju, membawa kami menjauh dari gedung sialan itu. Aku menangis, bukan karena selamat, tapi karena aku tahu Reza tak akan keluar dari sana hidup-hidup. Arif duduk sendirian di bangku belakang pesawat milik maskapai asing yang dikontrak oleh KBRI. Ia tak bicara sepatah kata pun selama 4 jam terakhir. Jaket tipis yang ia kenakan masih berbau debu gudang. Di tangannya, selembar kertas berisi identitas pemulangan korban. Arif Saputra, status, penyintas penipuan kerja di luar negeri. Kategori, diselamatkan dari kasus perdagangan organ manusia. Di baris paling bawah, ada catatan kecil dari Interpol. 1 korban hilang. Nama, Reza Irawan. WNI, status, belum diketahui.
Di Jakarta, ia disambut petugas imigrasi dan psikolog. Wartawan mencoba mendekat, tapi petugas keamanan mencegah. Di tempat karantina sementara, ia tidur dalam kasur bersih, diberi makan, diperiksa. Tapi batinnya tetap di Sihanoukville. Ia sering terbangun malam-malam, keringat dingin, mimpi melihat Andre menarik Reza ke lift yang tak pernah sampai ke dasar. 2 minggu kemudian, Arif dipanggil ke KBRI untuk memberi kesaksian formal. Di sana, ia menunjukkan bukti email, alur sistem kerja, nama supervisor, hingga denah gedung yang berhasil ia hafalkan. Data itu menyelamatkan puluhan orang lainnya. Ini bisa jadi kasus besar, kata salah satu penyidik. Kita sudah koordinasi dengan pihak Kamboja, Vietnam, dan Malaysia, tapi mereka tidak bekerja sendirian. Di belakang mereka ada mafia internasional. Arif sudah menduganya. Semua terlalu rapi, terlalu sistematis. Beberapa bulan kemudian, ia kembali ke rumah orang tuanya di Cirebon. Tapi tak ada yang kembali seperti dulu. Ibunya menangis setiap melihat wajahnya. Ayahnya tak banyak bicara. Istrinya hampir pingsan ketika dia datang. Arif tak peduli lagi bagaimana dia akan mencari uang selanjutnya. Uang tak banyak, tak apalak, asal cukup menyambung hidupnya dan keluarga kecilnya. Ia hanya ingin hidup tenang. Tapi tenang bukan berarti damai. Satu malam, ia menerima email dari alamat asing. Hanya satu baris, aku masih hidup, tapi jangan cari aku lagi. Jaga diri. Dari R. Arif menatap layar lama sekali. Dadanya sesak, ada harapan, tapi juga ketakutan. Ia tahu satu hal, jaringan itu belum mati. Gedung itu memang digerebek, beberapa ditangkap. Tapi dalam dunia gelap yang mengandalkan manusia sebagai komoditas, selalu ada versi baru, lokasi baru, modus baru. Arif pernah jadi korban. Sekarang, ia sedang belajar untuk jadi saksi. Mungkin suatu hari nanti, ia bisa jadi suara bagi mereka yang belum sempat lolos. Tapi malam ini, ia cukup jadi manusia yang masih bisa bernapas.